kami dari Paroki Santo Yusuf Rababima, paroki paling timur dalam wilayah Kuskupan dan Pasar. Paroki Santo Yusuf yang beralamat di Jalan Pepaya, nomor 1, RT 10 RW 4, Kelurahan Rabangudu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang memiliki luas paroki yang mencakup wilayah kota dan kabupaten Bima. Mayoritas masyarakat Bima beragama Islam. Sejarah singkat tentang pada tahun 1913, Bapak Joseph Lele yang berasal dari Flores sudah menetap di Bima, dan pada tahun 1919 sesekali ada pastor Flores yang datang mengunjungi Bima. Pada tanggal 27 Maret 1932, Pater Henricus Limburg SVD membaptis Yusinus Fernandes, anak dari pasangan suami istri Bapak Yohanes Fernandes dan Ibu Anna Moe. Sampai dengan tahun 1940, Pater Limburg SVD masih datang mengunjungi umat di Bima. Pada tahun 1942, Bapak D.B. Fernandes, seorang guru agama, datang ke Bima untuk mengajar agama. Kemudian, di masa pendudukan Jepang, seorang pastor dari Jepang, Romo Philippus Kyono, berkunjung ke Bima dan membaptis anak-anak. Pada bulan Oktober 1951, Pater Kalebale SVD mengunjungi Bima dan melayani umat. Tetapi beliau belum menetap di Bima sampai dengan tahun 1957. Pada tanggal 23 Juni 1955, Kongregasi Kepausan untuk Evangelisasi di Roma mengeluarkan dekret berupa mandatum dan mempercayakan secara resmi Gereja Sumba dan Sumbawa kepada Provinsi Redemptoris Court, yang dikutip dari website redemptorisorg.id. Sebagai catatan, pada waktu itu, cikal bakal Paroki Santo Yusuf Rababima masih masuk dalam wilayah Kuskupan Waikabuba, Sumba, Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 1959, Pater Georgius CSSR mulai melayani umat Bima yang masih sedikit jumlahnya, tetapi beliau belum menetap di Bima. Pada tahun 1960, Pater Heribert Cooper CSSR datang dan menetap di Bima. Pater Cooper melayani umat Rababima, Donggo, Dompu, Kempo, dan membaptis massal di Donggo. Salah satu sesepuh paroki Bima, Bapak Stefanus, yang kami mewawancarai, bercerita pada masa itu, Pater Cooper menjalani hubungan yang baik dengan Kesultanan Bima. Pada saat Idul Fitri Hari Raya umat Muslim, Pater Cooper bersama beberapa umat dari Flores mengunjungi Sultan sambil memainkan kesenian musik tradisional Flores seperti suling, viol, dan gendang. Berikut data-data aset yang dimiliki Paroki Santo Yusuf Rababima, seperti tanah gereja dan pastoran serta aula, asrama putra, tanah dan rumah untuk tamu paroki, ruko dan tanah, kos-kosan, tanah kapela, dan 4 lokasi tanah sawah, tanah perkuburan, Adapun data umat pada akhir tahun 2021, jumlah kepala keluarga 280 kakak, jumlah jiwa 1050 jiwa, yang terdiri dari 536 laki-laki dan 514 perempuan. Paroki Santo Yusuf Rababima juga dibagi menjadi 3 lingkungan. Yang pertama, lingkungan Santo Yosef terdiri dari KBG Santo Dominikus, KBG Santo Agustinus, KBG Santo Franciscus Saverius, dan KBG Santo Alnodus Jansen.
Yang kedua, lingkungan Santa Maria Fatima terdiri dari KBG Santa Cecilia, KBG Santo Stefanus, KBG Santo Yohanes Pemandi, dan KBG Santa Elizabeth. Yang ketiga, lingkungan Santo Paulus yang terdiri dari KBG Santo Mikael, KBG Santo Petrus, dan KBG Santo Alnodus Jansen. Adapun latar belakang umat paroki Santo Yusuf Rabai Bima terdiri dari umat yang lahir dan besar di Bima maupun perantauan dari Flores dan Sumba. Untuk pekerjaan umat di paroki Santo Yusuf Rabai Bima ada yang PNS, TNI, Polri, pengusaha, pegawai swasta, BUMN, dan usaha kecil dan menengah. Adapun para pastor yang pernah berkarya di Bima, Pater Georgius CSSR, Pater Heribert Cooper CSSR, Romo Domir Wadapa, Pater Thomas Depo SVD, Pater Tarsius Widiana SJ, Pater Yohanes Juang SVD, Pater Petrus Pedonio SVD, Pater Mikael Mindiraya SVD, Pater Pitukan SVD, Pater Filipus Pandakoten, Pater Romalus Pitan SVD, Pater Don Bosco Lego SVD, Pater Eman Embu SVD, Pater Yakobus Biko SVD, Pater Paulus Barikama SVD, Pater Levi SVD, Pater Marcel Nahas SVD, Pater Franz Manson SVD, Pater Adam Sato SVD, Pater Goris Niti SVD, Pater Gabriel Miti SVD, Pater Romaldus Pitan SVD, Pater Fransede SVD, Pater Valentinus Nesi SVD, Pater Yosef Balamakin SVD. Kegiatan rutin paroki misa di KBG setiap bulan bisa di Kapela Sape setiap hari Sabtu sore pukul 18 Wita dan misa hari Minggu diadakan 1 kali pada pukul 8 Wita. Kelompok kategori yang ada di paroki adalah SKAMI, OMK, dan HKRI. Kongregasi suster yang berkarya di paroki Santo Yusuf Rabai Bima, para suster SSPS yang berkarya dalam pembinaan anak-anak SKAMI bersama pendamping SKAMI. Dalam hubungan umat dan masyarakat tetap terjalin baik. Bila ada perayaan Hari Raya Natal dan Paskah, panitia perayaan selalu berkoordinasi dengan RT RW, lurah di lingkungan gereja, dan Polri. Data tahun 2020 sampai 2022, jumlah baptisan dewasa sebanyak 22 orang, kebanyakan para migran dan perantau dari Sumba. Untuk baptisan anak-anak ada 37 orang, dan komuni pertama sebanyak 31 orang, dan sakramen perkawinan sebanyak 12 pasangan suami istri, dan sakramen krisma terakhir diadakan pada tahun 2015. Bincang-bincang sebentar kesannya pada awalnya. Ya, kesan awalnya, ya saya sedikit terkejut karena sudah sekian tahun di lembaga pendidikan, tiba-tiba dipindahkan ke Proki, tetapi dalam hati kecil saya ya memang kita jalannya, ya karena setelah berpastoral pastoral kategorial di sekolah, sekarang pindah ke pastoral paroki. Berarti sangat variatif. Lalu sedikit dalam hati kecil sedikit gembira, senang karena keluar dari satu situasi rutin yang sudah sekian tahun itu, pindah ke satu situasi baru di paroki di mana saya tidak lagi hanya berhadapan dengan anak-anak tapi juga dengan orang tua. Kalau orang tua dari tingkat pendidikan yang ada yang tinggi sekali, ada yang mungkin ya rendah ataukah sedang begitulah. Ya itu kesan saya. Kalau boleh tahu Pater, ditabiskan tahun berapa Pater? Ya, saya ditabiskan tahun 1995 pada tanggal 8 September. Setelah ditabiskan, lalu saya sebelumnya sudah mendapatkan penuming untuk provinsi Ruteng, ya, di Benung untuk provinsi Ruteng, langsung ditempatkan di lembaga pendidikan. Langsung berarti belum pernah di Iya, saya belum pernah di provinsi.
apa rencana planning Pater ke depan untuk paroki Bima ini? Karena mengingat latar belakang dari Pater kan dari bidang pendidikan. Ya, karena latar belakang pendidikan saya, lalu sudah sekian lama di lembaga pendidikan, saya mengerti satu hal, bahwa pendidikan harus mulai dari bawah. Nah, sehingga ketika saya masuk di sini, sepertinya ini sekolah-sekolah khusus untuk kita tidak ada, ya, tidak ada. Lebih-lebih untuk mereka yang, untuk anak-anak kita yang tingkat paling rendah, paling bawah, ya, seperti sudah usia dini itu sepertinya tidak ada. Maka saat ini ada sedikit program ke depan. Lalu setelah diskusi dengan Pak Mikel lalu dengan beberapa orang, itu saya pikir, oh ini perlu ada satu sekolah untuk pendidikan anak usia dini. Karena menurut saya ini anak-anak yang barusan bertumbuh, berkembang, dan itu mereka punya tingkat menirunya itu sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Sehingga itu lebih cepat. Karena yang kita bisa lihat, oh ini akhirnya orang Bima yang Katolik itu lebih ke tunggu besar dulu, baru mereka cari sekolah Katolik. Nah, sedangkan pendidikan dasar awal itu ya dibiarkan begitu saja. Ya boleh dicari di mana saja. Jadi tidak ada satu dari profi atau dari keuskupan di sini umpamanya. Lalu saya melihat, ini sepertinya profi Induk ini tidak memiliki sesuatu sepertinya. Sedangkan profi yang pemekaran dari sini, Donggo dengan Dongku itu ya ada pendidikannya. Ya, ada TK-nya, ada PAUD-nya mungkin ada. Sementara kan profi Induk ini kita sepertinya diam-diam saja, ya. Atau mungkin kita rasa senang karena kita sudah bisa mendidik dua profi itu dari awal sudah mereka berkembang, sedangkan kita bertahan seperti keadaan seperti ini. Jadi itu saja, moga-moga ya kita mengharapkan supaya Dewan juga mulai kami mau supaya kita bekerja bersama untuk bagaimana, dan pasti pemerintah juga mendorong itu, ya, mendorong untuk itu, karena semuanya untuk anak bangsa, anak-anak yang pada usia dini. Walaupun saya orang baru, tapi dengan pemikiran saya yang mungkin baru keluar dari satu lembaga pendidikan, tapi ya saya berusaha untuk berdamai, tahu, lihat situasi, lalu apa yang kita buat. Ternyata banyak anggota Dewan juga sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal yang kita bicarakan tadi. Terima kasih. Sama-sama. Demikian Profesi dan Paroki Santo Yusuf Rabat Bima. Semoga paroki semakin bertumbuh dan beriman tangguh, mandiri, solidar, serta mampu bersaksi dalam masyarakat Majemuk. Shalom.